Jelas teman-teman? Sangat jelas Bu Dokter dan sudah Oke, terlihat. ya. Teman-teman, hari ini tema kita tuh seru banget. Scopus tuh apa benar bisa bikin kurus atau cuman untuk yang jenius? Apa benar kalau kita mau bikin paper yang tembus Scopus itu kita harus pinter? Tadi Kang Jo sudah membacakan CV saya. Apa harus jadi lulusan terbaik? Enggak dong, ya. Alhamdulillah ala kulihal, segala puji hanya bagi Allah, ya. Kita itu terlahir dengan semua keistimewaan, keistimewaan sendiri-sendiri, ya. Jadi, kalaupun kita itu enggak terlalu pinter, misalnya, aduh saya mah enggak terlalu pinter, kumahanya gitu, boro-boro nulis opus ya, Kang Jo misalnya ya, saya mah berbahasa Inggris aja nggak bisa, gimana? Tenang saja, don't worry, be happy ya teman-teman, ada trik dan tipsnya ya gitu. Nah, tadi Kang Jo sudah menceritakan sedikit tentang si saya ya. Saya itu Kang Jo baru terjun ke dunia perskopusan ya, ke dunia persilatan itu sekitar 3 tahun. Karena sebelumnya saya adalah sekretaris di yayasan, sekretaris rektor saya juga ya. Nah, saya baru belajar nulis Scopus itu tiga tahun dan alhamdulillah sudah menghasilkan 39 dokumen terindeks Scopus, 40 dokumen terindeks WOS, dan sudah 220 kali disitasi cuman dalam waktu 3 tahun. Kok bisa? Bisa, teman-teman juga pasti bisa, gitu ya. Nah, ada triknya. Ini tadi sudah dibacakan ya sama Kang Jo. Nah, teman-teman, hari ini ya kita tidak akan bicara yang terlalu berat ya. Karena kata Albert Einstein ini manusia paling jenius ya di dunia yang pernah lahir. Kata Albert Einstein seperti ini, if you cannot explain it simply, then you don't understand it well enough. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, berarti kamu tuh tidak benar-benar, Anda tidak benar-benar menguasai itu. Jadi kalau kita menguasai sesuatu, maka Kang Jo, kita harus bisa menyampaikan sesuatu itu dengan sederhana dan mudah dicerna, ya. Kalau bahasa-bahasanya terlalu keren, terlalu tinggi, jadi males ya, kita jadi berat mikirnya, ya gitu. Jadi hari ini kita bicara tentang yang simpel-simpel dan sederhana saja, karena ini awal aja ya, mudah-mudahan maki ya. Tuh ya, mesti sabar. Ini kalau apa? Atau, Kalau ini suka begini nih. atau saya bantu Bu Haji atau gimana? Nah, ini bisa ya. Jadi apa sih latar belakang teman-teman kita itu kok harus nulis? Nulisnya itu sekarang Scopus lagi, ya. Nah, kemudian ini ada ketetapan dari Kementerian Ristek dan Teknologi bahwa saat ini publikasi karya ilmiah itu penting karena sudah menjadi syarat dari kelulusan nih teman-teman, terutama yang S2 dan S3. Banyak teman-teman S3 itu lama sekali studinya karena terhambat di Scopus. S2 juga bahkan saat ini ya perguruan tinggi yang bagus yang sudah ada di top rank ya itu sudah mewajibkan mahasiswa S1-nya loh Kang Jo untuk menulis fokus. Wah gawat. Ya enggak gawat. Gawat itu kalau kita nggak tahu triknya ya gitu. Nah, teman-teman, namanya nulis paper itu kayak orang naik motor Kang Jo. Orang naik motor kalau nggak tahu triknya baru belajar jalannya lurus juga tetap nyemplung ke got tuh ya. Tapi orang itu udah jago naik motornya ya dia mau muter-muter di roda gila mau jalanannya nanjak berbatu ya itu tetap aja bisa selamat gitu Kang Jo ya gitu. Nah itu karena apa, karena tahu triknya, karena berlatih kan gitu ya. Sekarang mengapa sih mahasiswa itu kok harus bisa nulis paper ya, ini muka-muka Anda kalau sedang nulis paper kalau dapat tugas dari dosen ya seperti ini rata-rata, jarang ya seperti yang di sebelah kanan gitu ya, jarang ya, pasti merengut-merengut karena aduh males banget bikin paper, siapa yang nggak males ya bikin paper. Oke, jadi kita belajar supaya nulis paper itu jadi menyenangkan tuh gimana ya.
Yang pertama, ya latar belakang berikutnya tadi setelah ada ketetapan dari kementerian, ya dari Kemenrisbud Dikti, ya. Yang pertama itu teman-teman yang namanya mahasiswa itu adalah kaum intelektual dan kritis. Sejarah itu membuktikan bahwa kaum intelektual itu senantiasa berada di depan dalam gerak sejarah dan peradaban. James Watt itu tidak sekedar membuat mesin uap. Kalau itu tidak ditulis dalam sebuah dokumen, maka pengetahuan itu tidak ada jejaknya dan tidak berkembang. Oppenheimer, dia menulis di dalam dokumennya, pun dengan Shockley tidak membuat transistor. Ya, transistor itu sekarang digunakan dalam berbagai industri, ya, berbagai bentuknya, sehingga menggerakkan industri, kelistrikan dan lain sebagainya. Itu tidak akan bisa bila tidak ditulis dalam sebuah dokumen, tidak ada rekam jejaknya. Jadi Anda sebagai kaum intelektual dan kritis harus bisa nulis, jangan ngomong doang. Jangan punya ide aja, gimana cara nulis ide itu, ya. Oke. Yang kedua, membuat artikel itu susah. Mitos atau fakta, apa beneran bisa kurus, ya? Apa cuman buat yang jenius, ya? Nah, ya, kita akan kupas ya nanti. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Namanya anak kecil belum bisa naik sepeda. Jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi yang video yang di bawah, ini sama-sama anak kecil. Tapi dia bisa muter-muter, bisa miring-miring naik sepedanya. Kenapa? Udah jago triknya, udah ngerti ya. Nulis paper tuh kayak gitu. Yang nomor tiga alasannya, mahasiswa itu mau nggak mau, suka nggak suka, dari semester awal hingga semester akhir dihadapkan dengan tugas tulis menulis dan tugas ilmiah. Bener nggak Kang Jo ya? Kita juga Ya, nulis betul. disertasi enak banget, nulis skripsi, oh my God ya gitu ya, males banget. Tapi udah bagaimana, udah harus gitu ya. Nah, yang keempat, teman-teman tahu ini siapa sah ya Kang Jo? Nisa Sabian. Iya, Nisa Sabian ya, yang sebelah kiri ini model Naomi ya, Naomi Campbell. Jadi kalau mereka pengen jadi seperti mereka itu harus ada gift teman-teman. Dari kudratnya teman-teman harus punya suara yang bagus, tinggal dilatih. Betul ya Kang Zidnal ya, Kang Falah ya. Kalau Betul. Kang Falah pengen jadi model kan harus lahir dengan tubuh yang tinggi. Ya, gitu. Nah, tapi yang namanya nulis tuh bukan gift, bukan bakat. Ah, saya mah teu bakat, saya mah nggak bakat. Nggak bisa begitu. Nulis itu bukan bakat. Seperti kalau kita pengen jadi model harus terlahir dengan tubuh yang tinggi. Kalau kita pengen jadi kayak Nisa Sabian, ya harus harus bagus suaranya dari sana. Bisa sih dilatih vokal, tapi dari rebek-rebek teuing mati ditu. Nah ya rada berat berlatihnya. Yang namanya menulis tuh bukan gift teman-teman, don't worry, itu dipelajari. Itu eh, teman-teman kalau latihan pasti bisa gitu ya. Yang kelima, yang namanya kemampuan menulis itu penting. Penting buat apa? Buat teman. Ya, ini sedikit saja ilmu manajemen saya share di sini ya. Teman-teman sering dihadapkan pada pilihan mau jadi entrepreneur, mau jadi pegawai biasa. Kang Jo, kalau ditanyain begitu apa Kang Jo jawabnya? Mau jadi Kalau entrepreneur atau jadi pegawai biasa? kalau saya sih lebih di entrepreneur dan juga pegawai Bu Haji. Ah, Dua-duanya. oke, good answer. Tapi rata-rata orang kalau dihadapkan sama pertanyaan gitu, mau jadi entrepreneur atau mau jadi pegawai biasa? Ah, meni asa enggak keren jadi pegawai biasa, pasti jawabnya mau jadi apa? Entrepreneur. Ya, kenapa kok Entrepreneur. entrepreneur tuh pahlawan di masyarakat bisa? Padahal, ya, ini pertanyaan yang salah. Kenapa pertanyaannya salah? Ya, pilihan kita itu bukan jadi pegawai biasa atau entrepreneur, teman-teman. Pilihan kita itu, teman-teman mau jadi entrepreneur atau mau jadi corporate entrepreneur. Bukan pegawai biasa, bukan staff or employee, tapi corporate entrepreneur. Siapa sih corporate entrepreneur itu? Corporate entrepreneur itu orang yang membawa sifat-sifat entrepreneur ke dalam perusahaannya sehingga dia menjadi the best people in his or her company. Dia menjadi highest paid people.
Kalau perusahaan nggak ada dia kelabakan, repot ya. Itu corporate entrepreneur gitu ya. Jadi bukan jangan jadi staf biasa ya. Jangan pengen jadi staf biasa, harus pengen jadi key person yaitu corporate entrepreneur. Nah, kemampuan menulis itu ya, itu sangat penting buat keberhasilan teman-teman, melatih daya pikir, konsentrasi, wawasan. Teman-teman nanti kerja itu bikin proposal, bikin laporan dan lain sebagainya ya. Dan itu harus bisa nulis teman-teman ya. Nah, latar belakang berikutnya adalah kondisi publikasi di kita itu, teman-teman, di Indonesia itu terpuruk di mata dunia dari segi publikasi, publikasi riset ya. Saintek di Indonesia itu tertinggal. Teknologi Indonesia diambil negara lain. Teman-teman bisa lihat sendiri, batik. Kalau teman-teman pergi ke Malaysia ya, batik juga katanya punya Malaysia ya. Batik juga digunakan oleh seragam Singapore Airlines gitu ya. Jadi ini batik tuh punya siapa? Nah, ya, maka segala sesuatu itu harus didokumentasikan, harus diurus hakinya, harus ditulis ya supaya tahu ini punya siapa sebetulnya kan gitu ya. Nah, jumlah publikasi satu universitas Malaysia itu sama dengan 50 institusi Indonesia. Kalau ITB, UI, Unpad semua digabung 50 institusi itu baru sama dengan satu universitas di Malaysia. Ya, kenapa? Ya kita itu tidak suka nulis, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka tulisan itu adalah salah satu penyelamat bangsa. Tulisan itu melindungi hak cipta peneliti, dosen, mahasiswa yang sudah susah payah meneliti. Ya, tulisan memberikan bantuan supaya teman-teman menikmati banyak keuntungan. Teman-teman kalau yang mau melanjutkan sekolah, ya, misalnya teman-teman mau daftar S2 atau S3 di luar negeri, ya, terutama misalnya di Jepang, ya, biasanya harus punya tulisan. Kalau teman-teman sudah punya tulisan yang terpublikasi secara internasional, biasanya mempertinggi tingkat kelolosan, kemungkinan teman-teman lolos dan didanai oleh didanai oleh beasiswa tersebut gitu ya. Fellowship, invitation, research grant, naik pangkat untuk teman-teman dosen ya dan lain sebagainya. Nah, kita mau mulai dulu dari jenis publikasi karena kemarin saya nanya sama Kang Johan, ini banyak mahasiswa S1. Oh, berarti teman-teman ada yang belum paham juga ya jenis publikasi. Kalau di sini sudah bergabung beberapa dosen, ya nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya, kita mulai dari yang dasar dulu supaya semua paham. Ya, Aman, Bu jenis Dokter, aman. publikasi ada macam-macam teman-teman. Yang pertama ada jurnal. Nah ini dianggap yang paling prestisius karena paling hese gitu ya, paling susah. Yang kedua book chapter, kita bikin buku tapi waktu kita tidak terlalu banyak, patungan yuk satu bab ewang. Anda satu bab, saya satu bab, kita punya geng 10 orang, kita bikin satu bab, kemudian kita satukan jadi buku. Nah, itu lebih mudah, ya. Proceeding conference itu adalah paper-paper yang dihasilkan dari sebuah conference. Report, laporan biasa, buku teks atau teks atau buku ajar, ya, buku ajar itu biasanya dibikinnya dari PPT. Kalau saya ngajar, misalnya ngajar manajemen bisnis digital, PPT saya bisa di buat jadi buku ya. Kemudian buku referensi dan monograf. Buku referensi ini dianggap merupakan buku yang paling prestisius di kalangan buku. Kenapa buku referensi ini paling susah bikinnya dan bisa disitasi, dikutip gitu ya. Nah, ini monograf. Monograf berasal dari satu jenis penelitian yang dibuat buku. Nah, setelah kita paham jenis-jenis publikasi, maka kita akan masuk kepada publisher tuh apa. Scopus tuh binatang apa, kan gitu ya, buat yang belum tahu Scopus. Scopus tuh binatang apa, kan gitu. Kecuali kalau dosen mah udah nggak asing ya sama Scopus. Nah, ini adalah publisher itu ada publisher jurnal, ada publisher proceeding ya. Teman-teman, yang namanya jurnal juga ada yang berdiri sendiri, ada yang stand alone ya, berdiri sendiri, ada yang ada publishernya. Publisher itu penerbit bahasa Indonesianya ya, tapi teman-teman jangan membayangkan seperti Gramedia ya. Publishernya berbeda ya, namanya publisher. Salah satu contohnya Elsevier, publisher yang terkemuka di dunia.
Ini non solus, which is Latin for not alone, ya. Jadi, according to Elsevier, this logo represent the symbiotic relationship between publisher and scholar. Jadi, teman-teman tidak ada eh, apa kalau tidak ada publisher. Ini karya kita juga percuma. Tidak ada yang mempublish, siapa yang mau mempublish? Kan gitu ya. Jadi, berlaku hubungan simbiotik. Nah, ini adalah publisher jurnal, teman-teman. Ya, Elsevier, Wiley, Springer, Taylor Francis, Sage, ya, Springer Open Emerald dan lain sebagainya. Ya, kemudian ini adalah publisher proceeding, contoh publisher proceeding. Jadi Unicom misalnya mengadakan conference tiap tahun yang namanya ICOBES, paper-papernya ini masuk ke proceeding, ya. Yang publishernya itu Atlantis Press. Publishernya ada di Belanda, namanya Atlantis Press, ya. Ini publisher proceeding, contohnya IOP Conference Series, ya. IP, IEEE, ya. Dan ini juga terindeks. Apa indeks itu nanti kita cerita, ya. Nah, ini adalah klasifikasi jurnal. Klasifikasi jurnal itu ada jurnal internasional bereputasi, ya, terindeks oleh Scopus dan WOS. Nih, baru ada Scopus. Jadi Scopus itu apa sebenarnya, ya? Jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional tapi biasa-biasa saja, tidak disebut bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional ber-ISSN, ya, belum terakreditasi. Nah, setelah kita tadi belajar jenis-jenis publisher, ya, apa saja karya ilmiah, maka kita masuk ke dalam pengindeks atau indeksasi. Nah, di sini teman-teman baru kenalan yang namanya Scopus. Jadi Scopus itu adalah salah satu pengindeks, ya, yang menyatakan kalau dia terindeks Scopus maka karya ilmiah itu divalidasi sebagai karya ilmiah yang berkualitas tinggi. Ya, ini selain Scopus juga ada Web of Science, Clarivate. Nah, ini ada 3 kategori tingkatan reputasi lembaga pengindeks. Yang pertama adalah pengindeks yang tinggi, yang kedua pengindeks yang rendah, dan kemudian yang sedang. Ya, jadi tingkatan pengindeks itu ada macam-macam, teman-teman. Gitu. Ya, kalau saya terlalu cepat, kasih tahu ya di kolom chat ya. Kalau terlalu cepat atau teman-teman mau ada yang ditanyakan juga boleh ya. Nah, teman-teman, yang namanya mengecek indeks jurnal atau proceeding itu teman-teman bisa mengindeksnya di Scopus, di Simago ya. Ini ada linknya di WOS ya. Nah, caranya gimana? Jadi teman-teman sekarang kalau teman-teman sudah jadi akademisi, sudah jadi mahasiswa, ya, teman-teman itu harus sedikit naik levelnya. Kalau nyari dokumen, jangan di Google saja. Kenapa? Tidak ada validasi. Dokumen yang tersebar di Google itu siapapun bisa upload ke sana. Jadi teman-teman harus sedikit naik nih levelnya, terutama teman-teman S2 atau S3. Masa di Google nyarinya? Ya nyarinya minimal di Google Cendekia, Google Scholar. Ya nyarinya minimal di Scopus. Ya nyarinya minimal di Simagor. Nyarinya ya minimal di WOS. Supaya dipastikan terindeks. Artinya paper tersebut yang teman-teman unduh itu adalah berkualitas tinggi gitu ya. Nah, jadi apa itu Scopus? Scopus itu adalah salah satu database pusat data sitasi atau literatur ilmiah yang dimiliki oleh penerbit terkemuka di dunia yaitu Elsevier. Ya, Scopus itu bagian dari Elsevier. Ini kayak mesin pencari pusat sitasi, ya, seperti itu. Nah, ini adalah lembaga pengindeks bereputasi tinggi. Ciri-cirinya itu bidang ilmunya yang diindeks itu beragam, ya, punya database yang sangat besar, punya perangkat untuk analisis sitasi dan pemeringkat jurnal, menjadi acuan dalam pemeringkatan perguruan tinggi dunia. Jadi kenapa kok Scopus itu begitu diagung-agungkan, Kang Jo? Karena ya, Scopus itu termasuk lembaga pengindeks bereputasi tinggi. Selain itu juga Scopus itu ya kiblat pemerintah kita saat ini adalah Scopus. Kalau di luar negeri ya misalnya WOS itu dianggap sebagai kiblat. Jadi mereka menentukan prestasi dosen ya,
prestasi mahasiswa, kinerja, KPI itu dari Scopus hitungannya, ya. Dan Scopus ini menjadi ukuran pemeringkatan perguruan tinggi di dunia, QS World Rank. Jadi kita nggak bisa berpaling dari Scopus nih, mau nggak mau harus tahu, harus belajar ya gitu. Relatif sangat selektif dan terindeks ya. Contohnya WOS dan Scopus. Nah, ini yang bereputasi sedang, misalnya kalau teman-teman tahu DOAJ atau ProQuest ya, ProQuest, sorry, ya, dapat meliputi acuan indeksasi bidang tertentu, punya database yang cukup besar, tidak memiliki perangkat analisis citasi, kalau DOAJ ya, relatif selektif untuk bisa terindeks, dan salah satu yang termasuk di sini adalah agregator jurnal, contohnya ini ya. Oke, ini yang bereputasi rendah ya, Google Scholar, Garuda misalnya ya, Morarev, WordCat ya, ini punya database-nya sih besar, tetapi tidak terlalu tinggi selektivitasnya. Jadi kalau teman-teman mau nyari yang sangat bagus kualitasnya ya jangan di sini gitu ya, di yang tadi di Scopus atau di WOS yang terindeks tinggi gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Simagor. Teman-teman bisa mengecek ya. Di sini ini di seluruh dunia ini yang paling tinggi Scopusnya Kang Jo ya. Ini yang paling tinggi publikasinya adalah negara China nih ya, dengan jumlah dokumen sekian. Wow, ya. Ini kemudian Jepang. Wah, nggak heran teknologi mereka berkembang begitu pesat. Robot mereka, AI mereka, Kang Jo, ya. Karena eh, orang-orangnya seneng banget nulis. India, ya, berikutnya. Tapi India ini teman-teman harus hati-hati, ya. Karena ada beberapa negara yang memang begitu banyak predatory jurnalnya, jadi teman-teman harus hati-hati. Meskipun tidak semua, ya ini ada oknum di negara tertentu yang harus teman-teman waspadai. Ini South Korea, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Indonesia teu aya, belum ada ya. Nah, oke, kemudian ini yang namanya jurnal itu ada yang namanya kuartil. Kuartil itu adalah tingkatan kualitas juga ya. Ini saya sampaikan saja dengan bahasa sederhana. Makin kecil kuartilnya, makin gimana jurnalnya, makin bagus. Jadi Q1 itu lebih bagus, lebih qualified dari Q2, Q3, dan selanjutnya. Di Indonesia, ini yang paling bagus saat ini yang menduduki peringkat pertama dan menduduki kuartil 1 dengan SJR paling besar. Apa itu SJR? Apa itu H-index? Wah, ini panjang, ini harus harus dijelaskan dalam pertemuan berikutnya, Kang Jo ya. Ini IJOS ini punyanya UPI, Indonesian Journal of Science dan Teknologi, ini menduduki peringkat pertama, mengalahkan jurnal punya ITB, punya UI, unfortunately ya. Jadi saat ini peringkat 1 di Indonesia adalah IJOS, punyanya Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya. Nah, ini contoh yang terindeks WOS, keren banget. Ini jurnalnya Oxford. Wah, susah ya masuk ke sini ya. Tapi susah, difficult not means impossible. Ya, kalau susah tuh nggak berarti tidak mungkin, masih bisa. Ya, nah ini kalau kita ngomongin tadi jurnal internasional, sekarang kita ngomong jurnal nasional nih teman-teman. Jurnal nasional itu ada yang terakreditasi, ada yang tidak. Ya, nah, ditandai dengan yang namanya Sinta. Makin kecil Sintanya, makin bagus akreditasinya, makin bagus kualitasnya maksudnya ya. Sinta 1 biasanya sudah terindeks Scopus juga ya. Misalnya ini yang paling tinggi high impact-nya adalah jurnal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, ini teman-teman bisa lihat H-indeksnya, citasinya begitu tinggi ya. Ini paling berkualitas. Nah, teman-teman, teman-teman itu harus paham ilmu perjurnalan. Kenapa? Karena banyak yang terjebak ya sama jurnal-jurnal predator, ya, jurnal hijack dan jurnal mirroring. Apa sih jurnal predator itu? Jurnal yang menguras uang teman-teman, ya, jurnal predator itu, ya. Jadi cirinya dia tidak ada skema review yang benar. Ya, nanti ketika teman-teman submit langsung dimintain duit, duitnya juga enggak kecil, biasanya di atas 30 jutaan, ya. Kemudian seminggu kemudian langsung terbit, ya, tidak ada review. Nah, itu biasa ciri-ciri jurnal predator, dimintain duit duluan, ya.
hijack, ini jurnal hijack, ini hati-hati teman-teman ketika submit jurnal, kita juga mesti mengecek websitenya. Karena banyak ini jurnal hijack. Webnya kayaknya bener ya, web ijos, webnya bener web jurnal itu, tetapi ada oknum yang membuat web tiruan dari jurnal tersebut. Sehingga teman-teman rasanya submit ke web ijos padahal bukan. Ya, ketika udah bayar, udah terbit, hilang itu webnya. Di web yang asli tidak ada paper teman-teman, hati-hati. Ya, sama dengan mirroring. Selama paper Anda terbit, Anda sudah bayar, Anda diberikan linknya, begitu mau sidang, dicek, hilang linknya. Atau ketika dibuka ngehang itu linknya, nggak bisa dibuka jurnalnya, gawat sekali itu, ya. Nah, jadi supaya terhindar itu teman-teman harus tahu supaya tadi nggak jadi kurus. Ya gimana nggak kurus atau Kang Jo, kita nulis penelitian berbulan-bulan ya, capek begadang, begitu submit mahal 30 juta, kadang pinjem dulu ya, misalnya duitnya ya, dapat pinjem, dapat apa dulu gitu ya. Udah gitu nggak ada jurnalnya, tidak diakui karena mirroring tadi, hijack jurnal dan atau predator. Sedih banget ya, jadi kurus lah otomatis kalau begitu mah ya. Jadi teman-teman harus tahu ini ilmunya ya. Nah, ini contohnya teman-teman, ini mah nyata ya. Coba teman-teman itu lihat. Kelihatannya sih keren, mapping Indonesian paddy fields using multiple temporal satellite imaginary. Begitu dicek penulis nah, Saha Kang Jo, Inul Agnes Daratista. Monica, Inul Daratista ya. Ya, bukan bukan apa bukan underestimate, bukan, tetapi ini ada yang salah. Ya, ada Inul Daratista mah jagonya nyanyi sama joget. Ya asa-asa nggak mungkin gitu ya nulis paper. Tapi ini nyata dan ini terbit teman-teman gitu ya. Ini terbit Institute of Dangdut Jalan Tersesat gitu ya. Ini cuma diganti saja ininya gitu ya. Jadi hati-hati. 100% copy paste dari jurnal lain ya gitu ya. Nah, oke, tadi ya kita sudah mengenal beberapa jenis publikasi, beberapa jenis jurnal, publisher itu apa, Scopus itu apa. Sekarang kita masuk ke dalam tipsnya. Gimana tipsnya supaya enggak kurus karena Scopus? Yang pertama, langkah awalnya teman-teman itu mendengarkan dengan efektif. Salah satunya kalau teman-teman itu rajin cari ilmu ya, ada juga sih yang ikutan webinar itu Kang Jo ya, tapi bari tidur ya, sambil tidur nggak apa-apa kalau mendengarkan sambil makan, sambil apa ya, tidak fokus. Mendengarkan dengan efektif. Mendengarkan dan mendengarkan dengan efektif itu beda loh teman-teman, beda jauh ya. Nah, ya, kalau kita mendengarkan itu tidak baik, tidak efektif, jadi ada bedanya antara hearing dan listening. Kalau listening itu teman-teman mendengarkan dan memberikan perhatian, paying attention. Ya, kalau teman-teman itu mendengarkan aja sekilas-sekilas, ya, ada kesalahan yang bisa teman-teman rasakan nanti. Salah pikir, salah rasa, salah ucap, salah laku, salah pikir ya, ya apa dengernya cuman sepotong. Pas saya bilang, oh Scopus itu lembaga pengindeks tertinggi yang susah, cuman itu aja dengernya, yang sebelumnya ketiduran. Begitu denger itu, ah berarti susah, sudah menyimpulkan duluan tuh, salah pikir, salah rasa, salah ucap, dan salah laku. Kalau kita udah salah pikir, pasti lakunya juga salah ya. Jadi that's very different antara hearing and listening. Listening is paying attention. Ya, so kalau teman-teman nyari ilmu tentang Scopus harus listening with paying attention. Ya, itu langkah awalnya. Nah, Kang Jo pasti sudah tahu nih cerita ini. Yang sebelah kanan ada gambar gajah lagi naik sepeda, Kang Jo ya. Kata yang semuanya 5 orang ini ceritanya ditutup teman-teman matanya. Pasti teman-teman juga ada yang sudah pernah dengar ya. Kata yang satu bersikeras. Gajah itu tipis. Tipis kayak lembaran dia tipis. Yang satu marah-marah. Enggak mungkin. Saya megang sendiri. Gajah itu bulat kayak kayak batang pohon. Ya, kayak batang pohon. Enggak mungkin. Gajah itu kecil, tipis dan berbulu.
Yang satu lagi, enggak, gajah itu melengkung. Gajah itu melengkung, kemudian gajah itu keras gitu ya. Nah, itu teh gajah. Komo mun gajahna make sapeda siga kieu ya. Lebih banyak lagi kesalahpahaman yang megang stang sepeda, yang megang jari-jari sepeda ya. Jadi seringkali kita bersikeras pada sesuatu yang sebetulnya kita tidak tahu pasti apa itu. Percaya bahwa nulis Scopus itu bisa bikin kurus atau cuman untuk yang jenius, teman-teman seperti orang buta yang memegang gajah tadi. Pak kekeh, udah nggak bisa itu mas Scopus mah buat yang pinter aja. Apa sih? Ya, karena teman-teman belum tahu. Kalau lihat gajah harus dibuka matanya, lihat oh gajah itu seperti itu. Oh ternyata yang tadi meributkan kekeh ya, bersikeras gajah tuh tipis itu memegang apanya? Telinganya. Oh, gajah itu besar, seperti batang pohon. Itu memegang kakinya saja. Oh, enggak, gajah itu kecil, ada bulunya itu mah megang buntutnya saja. Ya enggak? Jadi kalau mau tahu, ya lihat secara keseluruhan, tahu dulu. Ya, kemudahan itu ada di balik pemahaman. Kalau makin paham, maka makin mudah dan tidak overthinking duluan. Kumaha ya kalau reject ya gimana ya? Aduh, kalau reject saya tuh gimana ya? Ya udah sih, kalau reject juga nggak usah baper. Ilmuwan itu, kaum akademisi itu, mahasiswa itu biasa di reject mah harus bermental baja. Emang saya nggak pernah di reject? Kang Jo, sakitnya di sini sering di reject mah. Kang Jo pernah di reject tidak jurnal? Coba saya Belasan kali nanya. Bu Haji, Sering ya, bentar ya minum dulu haus. belasan kali saya di reject, tapi ada dua lah yang Belasan kali nyantol. mah masih mending ya. Kalau yang puluhan kali di reject bagaimana? Ya nggak apa-apa. Yang namanya di reject itu kita nggak boleh baper ya. Kenapa nggak boleh baper ya? Atun yang namanya jurnal Scopus itu Kang Jo ya, itu cuma terbit 1 tahun tuh 2 kali. Ya, satu terbitan itu paling 12 sampai 15. Kalau kita di reject bukan kita yang bodoh karena peluangnya kecil gitu ya. Nah, untuk menembus peluang ini kita perlu triknya kan gitu ya. Tidak overthinking, terus berlatih ya, terus berlatih dan menulis itu adalah investasi waktu, teman-teman. Menulis tuh teman-teman harus menginvestasikan waktu, teman-teman. Jadi harus menyepi ya, kalau yang biasa sepi. Kalau pokoknya meluangkan waktu itu investasi waktu gitu. Nah, teman-teman, kunci berikutnya adalah teman-teman itu akan sangat beruntung kalau jadi orang yang menyukai apa yang teman-teman lakukan dan melakukan apa yang teman-teman sukai. Jadi kalau nulis itu, tulis sesuatu yang teman-teman sukai bidangnya. Saya mah sukanya tentang perguruan tinggi swasta. Saya suka meneliti tentang perguruan tinggi swasta. Ya udah tulis tentang itu. Bahkan Kang Jo, saya pernah baca itu di jurnal Kisatu ada tulisan tentang kuntilanak, Kang Jo. Kuntilanak, betul. Dan ini publish ya. Kang Jo pernah ya share ya waktu itu ya di grup. Betul ya. Betul Tentang Bu Haji. kuntilanak. Dan ini terbit di jurnal interdisciplinary, multiculture. Ya, kenapa kok tentang kuntilanak? Ya mungkin dia suka ya meneliti itu, dia suka yang magis-magis, maka ketika menulis tidak terlalu berat gitu ya. Jadi nulisnya itu milih tema yang teman-teman sukai, yang kira-kira teman-teman punya passion di situ, ya. Nah, apakah Anda sudah mendengarkan dengan baik kriterianya? Kalau sudah mendengarkan dengan baik, ya, maka ilmu yang disampaikan itu akan jelas, paham, lengkap, tidak separuh-separuh dan logis. Urutannya logis. Kalau kita mendengarkannya separuh-separuh mungkin jelas tapi tidak lengkap ya dan urutannya jadi tidak logis. Setelah memahami, maka teruskan dengan latihan agar menguasai hal teknis dalam menulis. Sekarang ayo belajar trik dan tipsnya. Saya mau masuk ke trik dan tipsnya Kang Jo sekarang ya kita belajar teknisnya. Saya punya waktu berapa menit lagi Kang Jo? Masih ada Bu Dokter, silakan. Oh siap ya. Masih ada katanya teman-teman ya. Nah, kita belajar ke bagian teknis. Jadi teman-teman ya, yang namanya nulis paper itu kita harus belajar bikin judul dulu ya. Judul dulu sebelum masuk ke abstrak tuh judul dulu.
Judul tuh harus gimana gitu ya. Judul itu harus eye catching juga. Karena paper yang bagus itu bukan cuma paper yang terbit, tetapi dibaca orang dan disitasi, dikutip orang. Kalau dikutip orang dijadikan rujukan artinya paper kita tuh bagus kan gitu ya. Maka ketika bikin judul itu harus eye catching ya, tapi juga harus tetap ilmiah. Misalnya teman-teman punya 6 variabel yang diteliti, jangan semua dijembreng di judul pengaruh, mediasi, kinerja, koma, kewirausahaan koma, semua dijembrengin di judul. Orang baca judulnya aja udah lengger, udah pusing. Gusti lu baris judulnya aja. Judul itu harus eye catching ya. Kemudian judul juga teman-teman jangan mengandung istilah-istilah yang susah dipahami. Ingat loh, cita-cita teman-teman adalah menerbitkan paper pada jurnal internasional, which are pembacanya adalah pembaca internasional. Contohnya, saya pernah baca paper seperti ini, ya, The Meaning of Adat Asyaro Bundo bla bla bla. Jadi dia meneliti tentang pepatah Minang. Yang pepatahnya itu, yang pepatah komplitnya ditaruh di judul. Kira-kira mun orang Inggris maca pepatah Minang lieur henteu Kang Jo? Puyeng tidak? Oh, pusing Bu Haji. Ya pusing ya. Jadi judul itu tidak usah terlalu detail seperti itu. Judul itu harus mengandung curiosity. Apa curiosity teh? Curiosity itu kepenasaran. Orang harus mau baca. Ada judul yang kalimat hasil tuh dijelaskan di dalam judul. Misalnya, kinerja dosen meningkatkan semangat mahasiswa. Kata yang baca begini, oh begini hasil sudah